Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Bacaan dari kitab Yeskiel, bab 47 ayat 1-9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta. Dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Arabah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 1-16. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada 3 hal yang ditakuti manusia selama ia masih hidup di dunia ini, yakni kematian, sakit penyakit, dan kecelakaan. Ketiga hal ini tak bisa dihindari manusia sepanjang hidupnya. Namun, kita mesti berserah diri pada Allah. Karena Allah yang Maha Kudus bukan saja memulihkan kehidupan religius sosial umatnya, tetapi juga mendatangkan kehidupan dan penyembuhan bagi tanah perjanjian, tempat kediaman mereka. Kehidupan dan penyembuhan ini dilambangkan oleh sungai yang bermata air di bait suci dan bermuara di laut asin, laut mati. Sungai itu yang keluar sebagai percikan kecil, namun telah menjadi sungai besar. Sungai itu tidak mendapat pasokan air dari anak-anak sungai. Ini adalah suatu keajaiban. Sungai itu mengalir ke timur, turun ke Araba, Yordan, yakni daerah di ujung selatan lembah Yordan. Di sini terjadi keajaiban berikutnya. Agar air dapat mengalir dari Yerusalem ke lembah Yordan, air itu harus mengalir turun ke lembah Kidron, lalu naik ke Bukit Zaitun, kemudian melintasi beberapa lembah dan gunung. Jelas sekali bahwa air tidak dapat mengalir naik. Maka hal tersebut hanya dimungkinkan oleh karya ilahi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Mujizat kehidupan dan penyembuhan terjadi. Sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Rabah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Di sini sebetulnya mau dikatakan penyembuhan dan kehidupan yang menyeluruh. Tempat kematian, laut mati, berubah menjadi tempat kehidupan yang berkelimpahan. Setiap kali air sungai itu mengalir lewat, di sana ada berkat melimpah. Di sana ada kehidupan baru. Tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak pernah habis, tetapi selalu saja ada buahnya yang baru. Bukan cuma itu, buah dari pohon-pohon itu dijadikan sebagai makanan dan daunnya dijadikan sebagai obat-obatan. Kunci dari semua mujizat ini adalah air dari tempat kudus itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus adalah Tuhan atau Allah yang Maha Kudus, yang juga adalah sumber mata air kehidupan. Di mana saja Yesus lewat, di sana ada kehidupan, di sana ada penyembuhan. Kehadiran Yesus selalu mendatangkan berkat bagi siapapun yang dengan hati terbuka mau menerima kehadirannya. Hal ini dapat kita temukan dalam kisah Injil pada hari ini, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit dan terbaring di dekat serambi. Yesus tahu bahwa orang tersebut sudah lama berada dalam keadaan sakit. Yesus tahu bahwa ia punya hasrat yang kuat untuk sembuh. Karena itu Yesus memulai dengan pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Akhirnya Yesus pun memenuhi kerinduan terdalamnya, yaitu dengan menyembuhkannya. Kehadiran Yesus untuk mendatangkan berkat tak bisa dibatasi atau dihalangi oleh larangan atau aturan Sabat. Aturan Sabat tak mengurangi sedikit pun belas kasihan Yesus pada umatnya yang berada dalam penderitaan hidup. Yesus jauh melampaui itu, karena Yesus adalah Tuhan atas segalanya, termasuk Tuhan atas hari Sabat. Karena itu Yesus bebas untuk melakukan aksinya, apalagi yang diperbuatnya itu adalah perbuatan yang baik. Yesus bukan pelanggar hukum Sabat, melainkan penyempurna hukum Sabat. Yesus punya wewenang, yaitu ada pada dirinya sendiri, sebab ia adalah Tuhan atas segalanya termasuk Sabat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada zaman Yesus, penyakit dipahami sebagai kutukan atau akibat dari dosa. Oleh karena itu sangat tepat ketika Yesus mengingatkan orang yang telah sembuh itu supaya tidak berbuat dosa lagi, agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Orang itu harus meninggalkan dosa dan memperbaharui hidupnya. Tak hanya orang tersebut, Yesus juga mengingatkan kita untuk memiliki semangat pembaharuan diri dalam hidup sehari-hari. Pembaharuan diri tidak ditujukan pertama-tama pada penampilan diri yang serba baru,
tetapi lebih pada pembaharuan dalam batin kita. Hidup kita perlu diperbaharui agar lebih berkenan pada Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini penuh pergulatan dengan dosa. Tidak jarang kita jatuh pada dosa yang sama karena kelalaian kita. Dengan pembaharuan diri, kita mampu memurnikan dan melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan dosa, dari kelekatan-kelekatan dosa. Mari kita bersama berjuang untuk mengalahkan ego yang sering membuat kita lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Allah dan sesama kita. Mari kita membaharui diri dengan semangat doa yang mendalam. Sebab dalam doa, kita boleh bersatu dengan Allah. Hanya Allah yang memampukan kita untuk membaharui diri kita. Pembaharuan diri bukan berarti membuat kita tidak bersikap permisif terhadap dosa. Dosa mestinya kita hindarkan. Hal ini akan terasa tidak menyenangkan dan sulit, tetapi akan memberikan buah rohani dalam hidup. Amin. Selamat pagi. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.